kemudian di copy paste ya oleh orientalis untuk menafsirkan Al-Quran. Dan konyolnya lagi di Indonesia ya, ilmu ini dipelajari di perguruan tinggi Islam untuk kelak mereka yang pelajari hermeneutika ini dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Sungguh konyol luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Insyaallah kali ini kita akan mereview buku yang spektakuler karya Ustadz Fahmi Salim MA. Beliau adalah alumni Al-Azhar baik S1, S2 dan sekarang telah menyelesaikan doktoralnya di Al-Azhar. Ya, ini sebenarnya salah satu karyanya yang merupakan adaptasi daripada tesisnya waktu dia mengambil magister di Al-Azhar University pada tahun 2007 silam. Ya, Ustaz Fahmi Salim ya, Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Pusat. Kemudian beliau juga adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan pendiri Al-Fahmu Institute sekaligus sebagai peneliti INSIS. Nah, bukunya kali ini berjudul Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal. Insyaallah buku ini akan bermanfaat khususnya bagi mereka yang suka membaca terkait dengan buku-buku pemikiran atau pergolakan pemikiran dalam studi Islam. Ini sebenarnya adalah tesis ketika dia menyelesaikan jenjang magisternya di Universitas Al-Azhar Kairo ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal ya. Buku ini saya lihat sungguh luar biasa. Bahkan salah satu pembimbingnya dan sekaligus guru besar ilmu tafsir pada Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo berkomentar, tesis saudara Fahmi Salim ini adalah yang pertama kali ditulis dan dipertahankan di Universitas Al-Azhar yang dikenal sebagai kiblat ilmu-ilmu keislaman di dunia Islam. Kemudian Profesor Dr. Ali Hasan Sulaiman, juga guru besar ilmu tafsir pada Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo, juga berkomentar, aplikasi hermeneutika untuk Al-Quran sejatinya ingin mengisolasi teks Al-Quran dan sakralitas sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak catatan-catatan kaki dalam naskah asli tesis ini yang sangat baik dan penting yang sudah semestinya menjadi isu pokok tesis untuk membantah pandangan-pandangan kaum liberal seperti Abu Zaid. Sehingga hemat saya, umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya amat membutuhkan pemikiran yang cerdas dan orisinil untuk menolak paradigma liberal dalam studi Al-Quran seperti yang ditulis oleh saudara Fahmi Salim ini. Ya, tesis ini sebenarnya cukup luar biasa ya. Di sini pengantar penerbit ditulis, karya ini mendapat penilaian yang luar biasa, mumtaz atau istimewa dalam sidang terbuka tesisnya ketika mempertahankan tesisnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Selain itu disematkan pada predikat tambahan ya, tausiyah bitab'iha wa tabaduliha bainal jami'at. Artinya rekomendasi atau tesis ini direkomendasikan untuk dicetak jadi buku lalu dipertukarkan antar universitas. Ya, luar biasa ya.
Kemudian dari penulis sendiri dalam kata pengantar penulis ya, saya kutip yang penting-penting saja, antara lain ya, dia berkata, buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini diangkat dari tesis penulis untuk meraih gelar magister dari Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 2007 silam ya. Ada apa dengan hermeneutika? Setelah ditelusuri, ternyata filsafat pemahaman teks ala barat inilah yang menjadi alat bulldozer paling efektif yang berada di belakang upaya sekularisasi dan liberalisasi masyarakat muslim yang terjadi secara masif. Di tangan para pengasong sekularisme dan liberalisme, metode hermeneutika untuk mengkaji Al-Quran ini ingin menggusur dan mengkooptasi ajaran-ajaran Islam yang baku dan permanen atau sawabit, agar ajaran-ajaran Islam yang baku dan permanen itu cocok dengan pandangan hidup atau view dan nilai-nilai modernitas sekuler Barat yang ingin disematkan atau disemaikan ke tengah-tengah umat Islam. Artinya hermeneutika ini sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran sesungguhnya adalah proyek Barat untuk meliberalkan dan mensekulerkan umat Islam. Artinya kalau liberal dan sekulerkan menggusur peran agama dari ruang publik ya. Kita lihat apa saja isinya ya. Kita lihat apa saja isinya ini buku. Kita lihat daftar isinya ya. Saya perhatikan buku ini ya, atau tesis ini ada 4 bab ya. Sama dengan umumnya di Indonesia juga, kalau orang ambil S3 atau S2 cukup 4 bab ya. Yang pertama atau bab pertama, studi kritis komparatif antara takwil dan hermeneutika. Jadi mengkomparasi atau membandingkan antara tafsir dengan hermeneutika. A. Pengertian takwil dalam tradisi keilmuan Islam ya. Kemudian B. Konsep hermeneutika dalam tradisi keilmuan Barat ya. Kemudian C. Kelahiran ilmu tafsir dan perkembangannya dalam peradaban Islam. Bab 2. Sejarah, konsep dan pergulatan pemikiran tentang hermeneutika untuk Al-Quran. A. Akar historis, perkembangan dan aliran-aliran hermeneutika. Kemudian B. Hermeneutika dan kritik Bible. Kemudian C. Hermeneutika dalam studi Al-Quran ya. Di sini juga ditegaskan, diperlebar lagi orientalis dan penerapan hermeneutika dalam studi Al-Quran, orientalis dan aplikasi metode kritik Bible di dalam studi Al-Quran. Jadi orientalis ini ya menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran ya, sebagaimana mereka menggunakan hermeneutika dalam menafsirkan Bible ya, begitu. Kemudian bab 3, isu-isu hermeneutika Al-Quran ya. Di sini ada pembahasannya. Bab 3 ini A. Isu historitas teks Al-Quran. Kemudian ada juga pembahasannya isu kritis historis dan sastra Al-Quran ya, termasuk C. Isu dialektika teks dan realitas ya. Kemudian pada C ini ada juga pelebaran pembahasan persoalan asbabun nuzul, klaim realitas lebih superior dari teks Al-Quran, kaidah asbab nuzul dalam tafsir, dialektika antara teks Al-Quran dan realitas, kritik atas ide originalitas realitas, kajian sastra Marxisme dan pengaruhnya bagi Al-Quran, serta banyak lagi pembahasan lain yang sangat bermanfaat untuk kita tahu sejauh mana
peran orientalis dalam menggusur ilmu-ilmu tafsir untuk digantikan dengan ilmu hermeneutika. Kemudian pada bab 4 penutup mengkritisi penggunaan metode riset ilmu-ilmu humaniora barat sekuler untuk membaca Al-Quran. Ya, pada prinsipnya hermeneutika ini adalah ilmu alat untuk menafsirkan Bible yang kemudian di copy paste oleh orientalis untuk menafsirkan Al-Quran. Dan konyolnya lagi di Indonesia ilmu ini dipelajari di perguruan tinggi Islam untuk kelak mereka yang pelajari hermeneutika ini dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Sungguh konyol luar biasa. Kenapa? Dia samakan tata cara penafsiran Bible dengan Al-Quran. Padahal jelas beda, beda sekali. Al-Quran itu ada syarat-syaratnya untuk menafsirkan. Misalnya harus menguasai ilmu 12 seperti nahu, sarab, bayan, badi, ma'ani, fikih, usul fikih, hadis, usul hadis, tafsir, usul tafsir, mantik. Kalau itu sudah dikuasai, baru Anda bisa menafsirkan Al-Quran. Konyol Anda kalau menafsirkan Al-Quran menggunakan metode hermeneutika. Konyol, tidak masuk akal. Jika Anda ingin menjadi penafsir Al-Quran, maka kuasailah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab dan juga yang berhubungan dengan Al-Quran. Insya Allah Anda akan menguasai. Dan yang paling penting, niatnya lillahi ta'ala, khalisan lillahi ta'ala, harus ikhlas, bukan untuk mencari kekurangan Al-Quran. Kalau ada yang begitu, Anda akan terlaknat. Wallahu a'lam bishawab. Baca buku ini untuk lebih mendalami bagaimana kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal yang sungguh-sungguh memang liberal dan sekularis ini sangat berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.